Hai, kembali lagi dengan saya Dr. Kevin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai satu topik yaitu atoni uteri, di mana topik ini juga sudah di-request oleh beberapa penanya di video Q&A sebelumnya. Jadi, mari kita bahas mengenai atoni uteri. Atoni uteri itu adalah suatu keadaan emergensi di bidang obstetri, di mana biasa misalnya ibu-ibu pada saat habis melahirkan terjadi perdarahan yang sangat banyak yang disebabkan oleh si rahimnya itu tidak berkontraksi. Padahal yang kita tahu setelah melahirkan, setelah bayinya keluar, rahim itu harusnya berkontraksi. Rahim ibaratnya sebuah buah pir, di mana bayinya sudah keluar, rahim itu harus berkontraksi. Kenapa harus kontraksi? Itu sangat penting, karena kalau misalnya rahim tidak berkontraksi, otomatis darah-darah yang di dalam rahim, pembuluh darahnya itu tidak terjepit lagi oleh si otot-otot rahim. Jadi gunanya si rahim untuk berkontraksi adalah mencegah supaya terjadi perdarahan yang berlebihan setelah melahirkan. Atoni uteri itu sendiri bisa terjadi gara-gara ada beberapa faktor. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan atoni uteri? Yaitu di mana si rahim itu meregang terlalu besar dibanding kehamilan normal. Misalnya, si bayi yang dikandung itu beratnya lebih dari 4 kilo. Atau bisa juga gara-gara si ibu itu hamil kembar 2, kembar 3, atau bahkan lebih. Otomatis rahimnya itu akan menjadi lebih besar. Atau bisa juga si bayinya ukuran normal, tapi air ketubannya malah yang banyak. Lalu penyebab apa lagi yang bisa menyebabkan si rahim itu nggak berkontraksi setelah melahirkan? Bisa juga gara-gara ada infeksi. Jadi kalau yang kita tahu, kalau infeksi itu, dia akan mengganggu reseptor di rahimnya. Jadi kalau misalnya reseptor yang harusnya dia bisa menangkap sinyal untuk rahim yang berkontraksi, gara-gara ada infeksi, otomatis si reseptornya itu tidak dapat bekerja dengan baik. Lalu apalagi dok? Nah, bisa juga gara-gara riwayat persalinan yang lama, terlalu lama gitu. Misalnya si dokter udah mematok, wah ini harus lahir jam segini. Ternyata setelah lewat dari 10 jam belum lahir-lahir. Nah itu hati-hati. Karena kenapa? Rahimnya sudah kecapean. Pada saat bayinya keluar, meskipun dia mau secara sesar ataupun secara normal, otomatis rahimnya itu sudah kelelahan untuk mengkontraksi lagi. Atau bisa juga lawannya, lahirnya terlalu cepat, otomatis rahimnya langsung memeras, bayinya keluar. Otomatis setelah bayinya keluar, rahimnya hilanglah refleks untuk berkontraksi. Nah itu yang harus hati-hati. Selanjutnya, pada saat mau melahirkan, memakai obat-obatan induksi, perangsang, itu juga harus diperhatikan baik-baik. Karena setelah dikasih obat-obat perangsang, otomatis memforsir kerja rahimnya supaya akan bekerja lebih besar. Setelah bayinya lahir, itu ada resiko untuk rahimnya itu tidak berkontraksi. Jadi harus hati-hati. Dan untuk ibu-ibu yang mempunyai berat badan yang lebih, atau misalnya obesitas, itu juga harus hati-hati. Karena obesitas akan mengganggu kontraksi rahim. Jadi setelah bayinya lahir, rahimnya nggak berkontraksi dan terjadi perdarahan yang lumayan hebat. Nah, gejalanya adalah biasanya rahimnya itu akan lebih rileks. Jadi kalau misalnya dipegang dari perut, itu akan kerasa tuh rahimnya rileks, lembek. Padahal kalau misalnya setelah melahirkan, harusnya rahim itu akan mengeras seperti batu. Itu gejala nomor 1 yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya moms melahirkan secara normal, dipeganglah perutnya, dipijit. Setelah melahirkan tuh dipijit perutnya bagian bawah pusar, nanti akan dirasa tuh ada bagian yang mengeras seperti batu. Nah, gejala yang lainnya adalah coba aja ngukur denyut nadinya. Kalau misalnya denyut nadinya merasa lebih lambat, itu kemungkinan perdarahan yang keluar sudah banyak. Tapi untuk mengetahui lebih pastinya adalah harus dicek perdarahannya seberapa banyak. Karena kita mempunyai ukuran untuk persalinan normal tidak boleh lebih dari 500 ml. Kalau misalnya lahiran secara sesar tidak boleh lebih dari 1 liter perdarahannya. Nah, biasanya dokter akan mendiagnosis atonia uteri berdasarkan jumlah perdarahannya. Itu pasti akan dicek pertama kali. Kedua adalah kita harus memperhatikan tanda-tanda vital si pasien itu. Misalnya denyut jantungnya, nadinya, pernapasannya, itu pasti semua akan diukur. Selain atonia uteri, ada juga beberapa faktor yang dapat menyebabkan perdarahan pada saat persalinan. Bisa juga adanya robekan di jalan lahir. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jangan kita pikir itu adalah atonia uteri, padahal terjadi robekan di jalan lahir. Kalau misalnya lahir secara normal. Bisa juga robekan di mulut rahimnya, di serviksnya itu.
Nah, komplikasi dari atonia uteri itu sendiri bisa menyebabkan pusing. Si ibunya itu pertama pasti pusing karena otomatis darahnya keluar banyak, darah yang tersisa dalam tubuh makin sedikit, otomatis anemia, otomatis kelelahan. Nah, anemia kelelahan itu dapat menyebabkan depresi postpartum, dan yang paling penting bisa pingsan ataupun kita terlambat menanganinya, itu bisa dapat mengancam nyawa si ibu. Nah, yang paling penting kita harus tahu cara penanganannya, karena penanganan yang benar akan menentukan hasilnya. Penanganan yang paling gampang adalah kita pada saat setelah melahirkan yang tadi saya bilang, pijat rahim. Jadi si ibu harus memijat rahimnya sendiri. Kalau misalnya berasa kok nyeri ya di bagian perut bagian bawah, coba diraba. Kalau misalnya ternyata si rahimnya kok lembek, nah itu bisa langsung melaporkan langsung ke dokternya, ke bidannya atau ke perawatnya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencegah supaya si rahimnya jangan terlalu lembek dan bisa mengeras kembali dengan dipijat. Pencegahannya paling gampang sebetulnya. Kalau mau mencegah atonia uteri, jaga nutrisi. Jadi ibaratnya kalau seorang ibu mau hamil atau pasangan suami istri dalam program hamil, pastikan nutrisi pasangan suami dan istri itu optimal. Karena hamil itu ibaratnya kita lari maraton. Kalau kita mau lari maraton, sebelum pertandingan kita harus mempersiapkan kondisi badan kita agar fit. Jadi kalau misalnya badan kita fit dengan berat badan yang ideal, menstruasi teratur, si suami juga tidak merokok, mudah-mudahan kita terhindar dari semua tadi faktor resiko yang sudah saya sebutkan. Dengan kita menghindari faktor-faktor resiko tersebut, kita mengharapkan supaya luaran kehamilan juga baik dan baby yang dilahirkan itu juga mempunyai kualitas yang sangat baik. Nah, tambahannya adalah banyak ibu-ibu hamil yang pada saat hamil ternyata terjadi anemia atau kurang darah. Nah, itu harus diperhatikan karena anemia itu sendiri juga dapat menyebabkan atonia uteri. Di mana kalau kita kurang sel darah merah, bukan tekanan darahnya yang kurang ya. Jadi kalau kurang sel darah merah itu, rahim itu akan cenderung lebih rileks. Dia mempunyai faktor resiko ke arah sana. Jadi utamakan minum tablet penambah darah ataupun makan makanan yang banyak mengandung zat besi. Contohnya seperti bayam, sayur-sayuran hijau ataupun buah-buahan. Jadi dengan menjaga nutrisi kita harapkan supaya kita dapat mencegah terjadinya atonia uteri. Itu dia sedikit pembahasan mengenai atonia uteri. Bagaimana cara pencegahannya, bagaimana faktor terjadinya, apa saja faktor resikonya, dan bagaimana cara kita menanganinya. Untuk para mom semua, semoga bermanfaat topik kali ini ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan share ke sahabat online lainnya supaya informasi ini dapat menyebar dan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi di konten-konten selanjutnya. Saya Dr. Kevin, until tomorrow, stay healthy.